Pada video ini, saya akan menjelaskan soal-soal jarak titik ke bidang pada ruang bidang datar. Soal nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Yang pertama titik B ke bidang DCHG, yang kedua titik F ke bidang ADHE, yang ketiga titik D ke bidang EFGH, yang keempat titik A ke bidang BDHF. Baik, kita lihat gambarnya. Baik, ini adalah kubus ABCDEFGH. Ya, ini adalah kubus ABCDEFGH yang akan kita tanyakan adalah suatu titik ke bidang. Misalnya titik B ya, ke bidang DCHG. DCHG adalah bidangnya yang belakang ini. Ya, yang belakang ini DCHG, ya. Seperti ini gambarnya, titik B ke bidang DCHG. Titik B yang ini ke bidang yang warna kuning. Berarti kita lihat semua itu adalah sepanjang BC, karena kita tarik garis tegak lurus ya, yaitu sepanjang BC ini. Sepanjang BC ini, ya. Oke, ini kita bisa menulis sepanjang BC. Yang B, titik F ke bidang ADHE. Titik F ke bidang yang biru ini ya, yaitu kita tarik tegak lurus dari titik F ke bidang ADHE itu adalah sepanjang EF ya. Berarti sepanjang EF. Ini gambarnya ya. Lalu yang titik D ke bidang EFGH dan titik A ke bidang BDHF. Kita lihat gambarnya. Titik D ke bidang EFGH, ini kita lihat gambarnya, titik D-nya di sini ya. Lalu bidang EFGH itu adalah bidang yang warna hijau. Kita tarik aja garis tegak lurus terhadap bidang ini ya. Kita tarik tegak lurus terhadap bidang EFGH sepanjang DH. Ya, berarti ini adalah sepanjang DH. Titik A ke bidang BDHF. Kita lihat bidang BDHF adalah bidang diagonal ya. Di sini yang warna kuning ini bidang diagonal. Kita tarik tegak lurus titik A terhadap bidang yaitu sepanjang ini. Kita tembus ya. Sebenarnya bisa tembus sampai sini ya. Nah, ini. Berarti tegak lurusnya di sini ya. Ini juga bisa tegak lurus. Jadi sepanjang AO. Soal nomor 2, diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, dan G, A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Seperti gambar di samping, berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Baik, kita gambar. Baik, ini bidang ADGF ya. Ini adalah bidang AFGD boleh ya. Yang warna biru ini titik A, titik F, titik G, dan titik D dihubungkan. Terbentuklah suatu bidang ini. Bidang diagonal. Kita akan mencari jarak titik B ke bidang AF GD ya, ini titik B ke bidang yang berwarna biru. Baik, kita lihat gambarnya. Baik, di sini kita sudah menggambar jarak titik B ke bidang AFGD ya. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B ya. Jadi di sini nih yang merah, yang garis merah, kita tarik ke bidangnya di sini, nih di pinggir ini tegak lurus, harus tegak lurus ya. Seperti ini. Kita namakan titik T ya. Jadi ruas garis BT ini tegak lurus terhadap bidang AFGD ya. Sehingga jarak titik B ke bidang AFGD sepanjang BT ya. Ini yaitu ini adalah jarak
titik B ke bidang AFGD itu adalah sepanjang ruas garis BT ya, BT. Nah, titik T ini kita lihat di sini, titik T itu berarti kita akan mencari BT-nya itu berapa ya? BT-nya berapa? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, titik T itu adalah tengah-tengah dari diagonal sisi AF. Di sementara ya kan di sini. Nah, AF-nya itu adalah diagonal sisi ini. AF adalah diagonal sisi ya. Di mana adalah A akar 2. Berarti di sini adalah panjang rusuknya 6. 6 akar 2. Berarti untuk AT, ya kita lihat berarti di sini segitiganya itu adalah seperti ini. Nanti kita gambar untuk mencari BT. Untuk mencari BT kita gambar segitiganya seperti ini. Misalnya seperti ini. Segitiganya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tapi yang tegak lurusnya adalah di sini. Berarti ini adalah sisi miring ya. Ini B, T, dan A. Nah, ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya berarti AB. Ini sisi miring. Nah, untuk AT sudah diketahui, AT adalah setengah. Berarti kalau AT adalah setengah dari AF. Berarti 3 akar 2. Di sini adalah 3 akar 2. BT-nya ditanya, lalu AB-nya itu adalah sepanjang 6. Rusuknya ya, ini 6. Oke, paham ya? Berarti sekarang kita mencari BT kuadrat. BT kuadrat sama dengan sisi miringnya AB kuadrat dikurang AT kuadrat. Berarti AB-nya adalah 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 pangkat 2, yaitu 36 min 9 dikali 2 ya, berarti 18. Berarti hasilnya adalah 18 juga. Berarti BT sama dengan akar dari 18. Itu adalah 9 kali 2 atau 3 akar 2. Nah, sudah kita ketahui BT-nya adalah 3 akar 2. Berarti jarak titik B ke bidang AF, ini ya, jarak titik B ke bidang AFGD sepanjang ruas garis BT yaitu, di sini ya, yaitu 3 akar 2 cm. Ya, ini cm. Baik, semoga kalian paham penjelasan ini ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Diberikan limas TABCD dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sebesar 6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sebesar 3 akar 6 cm, berapakah dan tinggi limasnya adalah TO ya, 6 cm. Berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Kita coba jawab dengan melihat gambar. Baik, ini adalah limas dari TABCD. Ya, di sini kita lihat titik O ini adalah ya perpotongan diagonal AC dengan diagonal BD ya. Ini adalah titik tengahnya. Jika AB, mana AB ini kan 6 cm sama dengan AD sama dengan DC sama dengan BC. Lalu TD-nya adalah 3 akar 6. Ini 3 akar 6. Oke, yang ditanya adalah titik O ke bidang TBC. Nah, ini ya, bidangnya adalah TBC itu berbentuk segitiga. Kita tinggal tarik garis lurus ya, yang tegak lurus, maksudnya garis tegak lurus terhadap bidang
TBC, yaitu ini kita anggap sebagai ini. Nah, ini dia nih di sini. Ya, di sini. Nah, ini yaitu kita anggap sebagai titik R. Baik, ini adalah titik OR. Berarti yang akan kita cari adalah jarak titik O ke bidang TBC ini adalah sepanjang OR. Nah, untuk mencari OR kita memakai segitiga bantuan yaitu TOP. Sedangkan TOP ini, OP udah diketahui dia sejajar dengan garis AB ya. Dimana OP-nya itu adalah setengah dari AB. Berarti setengah dari 6 adalah 3. Berarti OP-nya adalah 3 di sini. Lalu TO itu adalah, coba kita lihat di sini, TO adalah tinggi dari limas. Tinggi dari limas adalah diketahui di sini 6. Ya, ini tinggi limas, ini 6. Ya, berarti kita bisa menentukan TP-nya. Coba kita lihat dulu gambarnya di sini. Kita pindahkan segitiga yang kuning. Kita pindahkan dulu segitiga yang kuningnya ini ya. Berarti di sini OPT. TO tinggi 56, OP-nya adalah 3 karena setengah dari AB. Berarti mencari TP kuadrat sama dengan OP kuadrat ditambah TO kuadrat. 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti TP-nya adalah akar dari 9 tambah 36, yaitu TP akar dari 45. Hasilnya adalah 9 kali 5, maka 3 akar 5. Nah, kita sudah mencari TP-nya adalah 3 akar 5. Oke, lalu sekarang kita akan mencari OR, yaitu dengan dua sudut pandang. Sudut pandang luas POT ada 2 dengan alas OP dan luas POT dengan alas TP ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, soal geometri sebelumnya sama. Berarti di sini saya gambar untuk mencari dua sudut pandang ya. Ini seperti ini nanti gambarnya. Nah, ini adalah O, ini adalah P, ini R, ini T ya. Tuh, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita ada dua di sini, dia segitiga siku-siku ya di sini. Siku-siku di O ya. Nih, segi-sikunya di O ini. Berarti ada dua sudut pandang yang akan kita cari, yaitu pertama luas segitiga dari POT, yaitu yang pertama dengan alas PT, berarti setengah dikali alas kali tinggi ya, PT. Maaf di sini PT dikali tingginya adalah OR. Sama dengan setengah dikali segitiga yang alasnya OP. Yang OP dikali tingginya OT. Atau TO boleh di sini saya ganti. Di sini adalah TO ya. Berarti di sini adalah TO. Setengahnya bisa kita coret. Kita akan mencari OR ya. Kita akan mencari OR. Berarti OP dikali TO per PT. Ini. Berarti OP-nya berapa? OP-nya itu tadi 3. TO-nya 6. Lalu PT sama TP sama ya. Ini ya maksudnya ya. Adalah 3 akar 5. Maka hasilnya berarti 3-nya bisa kalian coret. Berarti 6 per akar 5. Kita rasionalkan. Kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 6 akar 5 per 5. Hasilnya boleh 6 per 5 akar 5 cm. Maka pertanyaannya sudah terjawab, berapakah jarak titik O ke bidang TBC, yaitu sepanjang
sepanjang OR yaitu 6/5 akar 5 cm. Paham ya? Soal nomor 4, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Buat ilustrasi kubus dan langkah-langkahnya untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG, kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Baik, kita lihat bentuk kubusnya. Baik, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Yang pertama, hubungkan titik F dengan titik H. Baik, kita hubungkan titik F ini dengan titik H yang saya kasih warna merah ini. Nah, ini dihubungkan ya. Lalu diperoleh perpotongan ruas garis HF dengan BEG. Nah, berarti perpotongannya adalah ruas garis HF ya, HF dengan BEG ya, dengan sisi BEG itu adalah di sini ya. Berarti segitiga BEG kita ambil yang arsir warna biru ini ya. Jadi perpotongannya adalah di titik O. Nih, di titik O perpotongannya. Garis dengan bidang ya. Perpotongan antara garis HF dengan bidang BEG itu adalah sepanjang di titik O ya. Perpotongannya adalah di titik O. Dan setelah itu yang kedua, hubungkan titik O dengan titik B. Nah, O hubungkan ke B yang bawah. Nih, O-nya dihubungkan ke B yang bawah. Oke, dihubungkan ke B yang bawah, terletak pada bidang BEG. Maka ruas OB itu terletak pada bidang BEG ya. Ini ruas OB ini adalah terletak pada bidang BEG sebagai tingginya ya. Lalu misal P adalah proyeksi F. Nih, P adalah proyeksi F pada bidang BEG. Jarak titik F ke bidang BEG sepanjang apa? Coba kita lihat titik F. Nih supaya beda. Ini titik F yang warna hijau. Kita tarik garis ke bidang BEG ya, garis tariknya. Ada garis bantuannya yaitu BO, yaitu tarik ke BO. Nah, ini supaya tegak lurus, tidak membagi dua ya, tidak membagi dua garis BO, tidak. Tapi tegak lurus terhadap garis BO ya, garis FP tegak lurus terhadap garis BO. Nah, oke, yang akan kita cari jarak titik F ke bidang BEG. Nah, F ke BEG itu adalah ini sepanjang FP ya, sepanjang FP. Baik, kita pisahkan dulu segitiganya. Ini dia segitiganya. Oke, saya sudah pindahkan segitiganya menjadi FOB di sebelah kirinya ya. Di sebelah kiri kita pindahkan ke sini. Oke, di sini FP itu ya, ini yang dicari adalah FP. Jarak titik F ke bidang BEG itu adalah sepanjang FP. Kita dapat segitiga bantuannya yaitu FOB. Nah, ini ada sama seperti soal-soal sebelumnya, kita mencari dua sudut pandang ya. Nah, sekarang pertama kita cari dulu FB itu apa? FB itu adalah rusuk, sedangkan di sini rusuknya adalah di soal rusuknya adalah 9. Kalau diagonal sisi dari rusuknya 9 berarti HF ini, nih HF adalah diagonal sisi A akar 2, berarti 9 akar 2. Kalau FO itu adalah setengah dari HF, berarti di sini setengah dari 9 akar 2. 9/2 akar 2. Ini adalah FO. Nah, ini adalah FO yang saya lingkari. Oke, kita tinggal mencari panjang dari BO dulu sebelum kita mencari panjang FP ya. Nah, kita mencari BO di sini. BO ini adalah garis ini ya, sisi miring, yaitu FO kuadrat ditambah FB kuadrat. Berarti FO-nya adalah 9/2 akar 2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti di sini 81/4 dikali 2 dengan 81. Ini bagi 2 hasilnya
81/2 ditambah 81. Kita jadikan samakan penyebutnya. Berarti 81 ditambah hasilnya adalah 243/2. Ini adalah BO kuadrat. Berarti BO-nya berarti di sini untuk mencari BO akar dari 243/2 sama dengan, oke, kita jabarkan 243/2 adalah 81 dikali 3/2. Berarti 81-nya dikeluarkan menjadi 9 akar 3/2 cm. Ini adalah sepanjang BO ya. BO-nya sudah kita ketahui. Sekarang kita mencari dua sudut pandang dari segitiga siku-siku ini. Ya, berarti yang pertama, yang pertama adalah luas segitiga BOF, yaitu setengah dikali yang tingginya FP, alasnya BO. BO dikali FP sama dengan setengah dikali yang alasnya FO dengan tingginya FB. Ya, berarti di sini setengahnya bisa kita coret. Setengahnya bisa kita coret. Lalu di sini BO-nya berapa? Tadi BO-nya adalah 9 akar 2 akar dari 3/2 dikali FP yang ditanya sama dengan FO-nya itu adalah 9/2 akar 2 dikali FB 9. Arti untuk mencari FP sama dengan 9/2, untuk mencari FP sama dengan 9/2 akar 2 dikali 9/9 akar 3/2. Kita bisa coret 9-nya. Oke, tinggal 9/2 akar 2 per akar 3/2. Baik, kita akan jabarkan di sini akar 3/2 kita coret-coret dulu ya di sini ya. Berarti akar 3/2 itu artinya akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah akar 6/2 atau setengah akar 6. Boleh ya. Berarti kita rubah menjadi setengah akar 6. Kita rubah menjadi setengah akar 6. Berarti di sini 9/2 akar 2 per setengah akar 6. Atau di sini kita balik ya. Kita balik 9 akar 2 per 2. Sebelum dibalik kita bentuk seperti ini dulu, akar 6/2 dibalik jadi 9 akar 2 per 2 dikali 2 per akar 6. Ini bisa kita coret ya. Berarti hasilnya adalah 9 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan akar 6 per akar 6. Jadi 9 akar 12 per 6. Akar 12 kita urai lagi menjadi 9, 3 kali 4 ya, 2 akar 3 per 6. Nah, ini bisa kita coret. Kita coret jadi 3. Nah, ini juga kita bisa coret jadi 3. Hasilnya adalah 3 akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3 cm. Maka sudah berhasil dijawab. FP-nya itu adalah 3 akar 3 cm. Maka di sini jarak titik FF ke bidang BEG adalah sepanjang FP yaitu 3 akar 3 cm.